好，感谢主呀，兄弟姐妹们平安。感谢主的爱心，感谢主赐给我们大家有平安。我们今天能够在网络里面大家见面呀，给我们还有机会来荣耀赞美主耶稣。感谢主，我们接下来我们要开始今天中午的聚会ya. Puji syukur pada Tuhan ya, Bapak Ibu kita boleh berkumpul bersama-sama memuji nama Tuhan ya. 我们现在要默祷，神啊，求你保佑我，因为我投靠你。Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. 阿们。接下来我们要唱诗来赞美主，我们要唱我的神，我要敬拜你。好，感谢神。接下来我们要为今天聚会祷告。现在要为陈先生祷告，为金梅姐妹祷告，还有一位就是慧珍姐妹。感谢主，我敬请陈师母来为今天中午的聚会祷告，并且带我们的兄弟姐妹祷告。我们一起来祷告。感谢主。
感谢爱我们的天父上帝，我们满心感谢赞美你，因为你的恩典、你的慈爱、你的怜悯、你的施恩、你的祝福，我们今天可以进入敬拜的时间，我们能够大家一起同享神你天堂所赐给我们的福分，有你天堂所要赐给我们的灵粮。主啊，这个时候我们恭敬的将今天的讲言都没传道交在你的手中，愿神你高莫使用你的仆人，也预备我们的身心灵，接近我们，包空我们，好让我们今天能够得着你话语的滋润，能够得着你话语的刚强坚固。主啊，这个时候我们大家弟兄姐妹们要同心为着在病痛当中的弟兄姐妹们来祷告。主啊，我们要为着陈一林弟兄，我们要为着吴金松弟兄、慧清姐妹、伊布阿姑姐妹，还有李美兰姐妹、魏一珍姐妹、丽芳姐妹、平英姐妹、慧珍姐妹和其他所有的弟兄姐妹们，如果在病痛当中的，我们知道你是至大的医生，我们只有投靠你、仰望你。主，我们知道你所创造的我们身体的每一部分，在什么地方有缺点，在什么地方有软弱，在什么地方有病痛，主啊，你要按摩，你要伸出你的手来触摸每一位弟兄姐妹们。你的心里也是有软弱，愿神你自己恩待帮助我们，主啊，让我们无论我们的身体软弱，但是我们的心灵还是健壮。我们每一天都要与主你亲近，我们有喜乐的心，因为喜乐的心是良药。主啊，是你所赐给我们的福分，但愿神你恩待祝福这个时间机会的时间，我们完完全全交在你的手中，你来掌管我们，除去一切的障碍，愿你的圣灵引导我们能够进入神你的真理当中，靠主耶稣基督的名祷告，阿们，阿们。我相信神已经垂听了我们的祷告，感谢主。接下来我们要读经，今天要读的经文是诗篇119篇175节到176节今天就读完了诗篇119篇。好，我们来读印尼文的你们个人自己来读呀，我们读中文。诗篇119篇175节，愿我的性命存活得以赞美你，愿你的典章帮助我。176节，我如盲羊走你的路，求你指示人。因我不忘记你的命令。阿们。读经到这里，接下来我们再来唱诗。我们要唱一首耶稣恩友，耶稣sobat yang sejati。
Haleluya. Ya, biarpun sekarang memang ya zamannya kita semua ada banyak kesulitan. Tapi puji Tuhan, kita punya kawan yang setia. Dia siap membantu kita. Kita hanya melalui doa-doa kami. Terima kasih sama Tuhan. Selanjutnya kita mau dengar firman Tuhan dibawa oleh Guru Injil Tommy. Waktu kita silakan. Ya, terima kasih AI, Asuk. Selamat siang semua. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan dan berkat daripada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari hingga siang hari ini. Mari Tuhan, saatnya kami ingin dengar-dengaran firman Tuhan, biar Engkau yang berbicara kepada kami secara pribadi. Tuhan, berkatilah kami untuk kami boleh dibentuk, diajar, dan kami semakin dekat dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu juga yang penuh dengan kelemahan ini, Tuhan boleh urapi dengan kuat kuasa Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya hari ini akan membawakan firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 ya. Saya mengajak kita semua membuka dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 tentang satu kisah bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang memiliki penyakit buta pada waktu itu. Saya akan bacakan ya buat kita semua dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Dikatakan di sana, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartemius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu dan berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, Asuk, Bapak Ibu, ketika saya baca perikop ini ya, kisah ini, saya teringat ya akan satu lagu sekolah minggu yang pernah saya ikuti beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, lagunya seperti ini nih ya, saya putarkan. Pak Tommy, nggak ada suara. Nggak dengar suara. Nggak dengar suara. Iya, nggak ada suara. Sudah ada belum? Nggak ada. Oh, nggak keluar ya. Oke.
Ya, AI, itu lagunya ya. Waktu saya masih sekolah minggu, mungkin AI, Asuk, waktu sekolah minggu pernah juga mendengar lagu ini ya. Satu orang buta, duduk minta-minta, tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari, Tuhan melaluinya, karena kasih Tuhan celik matanya. Nah, AI, tentu kita ingat lagu ini ya. Bagaimana orang buta itu dicelikkan matanya oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada Bartemius. Nah, lewat lagu ini, AI, kita mendapati bahwa orang buta ini, Bartemius ini, mendapatkan belas kasihan Tuhan, mendapatkan anugerah Tuhan, sehingga matanya yang buta sekarang dapat melihat. Nah, AI, Asuk, Bapak Ibu, saya mendapati zaman sekarang pun kita mendapati banyak sekali orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Banyak orang yang membutuhkan akan pertolongan Tuhan. Oleh karena apa? Mereka yang putus asa, mereka yang merasa sendirian, mereka yang memiliki masalah keluarga, sakit penyakit, ya semua membutuhkan pertolongan, pemulihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, termasuk saya dan AI, Asuk semua yang hadir pada siang hari ini. Nah, melalui bagian firman Tuhan kita baca ini ya, saya mendapati dua hal. Yang pertama, AI, saya mendapatkan dua pertanyaan besar. Siapakah yang layak mendapat belas kasihan Tuhan? Dan bagaimanakah mendapat belas kasihan Tuhan itu? Nah, lewat bagian yang kita baca ini, setiap manusia membutuhkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang untuk memberikan anugerahnya kepada kita manusia yang lemah dan terbatas. Di dalam perikop yang kita baca ini, di ayat 46 dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di kota Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartemius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Di dalam perikop ini dikatakan bahwa Yesus sedang menuju Yerusalem untuk merayakan hari raya besar orang Yahudi, yaitu Pesah atau Paskah, yaitu memperingati keluarnya bangsa Israel ke tanah Mesir. Nah, jadi hari raya itu hari yang sangat besar sekali bagi orang Yahudi. Dan kita mengetahui, AI, Asuk, bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu merupakan tokoh yang terkenal ya. Di antaranya apa? Dia sudah melakukan mukjizat yang begitu luar biasa, mengubah air jadi anggur, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Jadi nama Tuhan Yesus sudah tersiar kemana-mana, sudah terkenal pada waktu itu. Jadi ketika Bartemius mendengar nama Tuhan Yesus, dia sudah tahu nih bahwa Yesus ini adalah tokoh yang hebat, yang punya kuasa, yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Karena itu ketika ia mendengar Tuhan Yesus semakin dekat kepada dirinya, dia tidak sia-siakan kesempatan itu. Dia berseru memanggil nama Yesus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia memanggil Tuhan Yesus, dia berseru kepada Yesus, dia malah ditegur oleh orang banyak. Dia ditegur oleh murid-muridnya. Kenapa? Ini loh. Karena Bartemius itu siapa? Dia adalah orang yang terpinggirkan di dalam masyarakat. Tidak dihargai oleh orang lain. Dia miskin, tidak memiliki apa-apa. Dia cacat secara fisik. Dia tidak memiliki harapan untuk kehidupan lebih baik. Dan mungkin orang yang dikutuk oleh Tuhan. Jadi orang yang tidak dihargai, yang tidak terpandang. Ketika dia berseru kepada Tuhan, dia malah ditegur, diasingkan oleh orang banyak. Nah, dalam situasi seperti itulah keberadaan Bartemius ketika Yesus memasuki kota Yeriko. Nah, AI, Asuk, kenapa Bartemius ditegur? Karena dia orang yang terpinggirkan.
tidak dihargai oleh masyarakat. Bukan orang yang terpandang. Betapa kasihannya Bartimius. Namun Bartimius, dia tidak putus asa. Dia tahu itu kesempatan bagi dia memohonkan belas kasihan Tuhan. Karena itu dia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Bapak Ibu, Asuk, Ais sekalian, mungkin ini kenapa dia juga ditegur. Mungkin karena mereka sedang tergesa-gesa untuk pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah dan tidak ingin Yesus berhenti dan menghabiskan waktu di tempat itu. Apalagi hanya untuk seorang pengemis yang buta. Mungkin mereka tidak suka karena pengemis buta itu meneriakan anak Daud. Ini tidak pada tempatnya di pinggir jalan. Mungkin Yesus sedang mengajar sambil berjalan dan mereka tidak ingin pengemis buta itu menyela akan pengajarannya. Nah, kita mendapati apapun alasannya, pengemis buta itu, Bartimius itu sangatlah kasihan sekali. Sudah susah, sudah buta, sudah tidak dihargai, sekarang ada kesempatan pun dilarang oleh orang banyak. Tetapi kalau kita baca perikop yang kita baca ini dalam Markus pasal 10, Bartimius tidak menyerah. Dia berteriak memanggil Yesus yang kedua kalinya. Dia berkata, anak Daud, kasihanilah aku. Dia punya suatu keyakinan bahwa Yesus inilah yang sanggup menyembuhkan kebutaannya. Yang sanggup memulihkan keadaannya. Jadi dia berjuang sekuat tenaga. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dia mau minta belas kasihan Tuhan. Nah, saya mau katakan, AI, Asuk, di dalam mengikut Tuhan, ada dua hal yang harus kita ketahui dan lakukan. Yang pertama, namanya content of faith, yaitu berbicara mengenai iman, di mana kita mengetahui kepada siapa kita beriman, kepada siapa kita percaya. Jadi iman kita bukan iman yang buta. Kita mengikut Tuhan Yesus karena kita tahu siapakah Yesus. Dia adalah anak Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat manusia. Kita harus mengenal dia dengan benar. Yang kedua, bukan hanya kita tahu tentang siapakah Kristus, bagaimana iman kita, tetapi kita juga harus ada action-nya daripada iman itu. Itu berbicara bagaimana kita mengekspresikan iman yang kita miliki dalam tindakan yang nyata. Jadi kita bukan hanya tahu di dalam otak kita, di dalam pengetahuan kita tentang siapakah Kristus, bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa, tapi kita melangkah dengan iman kita. Ketika kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Ketika kita dalam kesulitan, kita datang minta pertolongan Tuhan. Itu namanya iman yang dinyatakan dalam tindakan yang nyata. Banyak saya mendapati sekarang AI, Asuk, orang Kristen, anak-anak Tuhan. Mereka tahu siapa Kristus, mengikut Tuhan sudah puluhan tahun. Namun ketika masalah datang, hatinya penuh dengan ketakutan. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Hidupnya penuh dengan kecemasan. Mereka berdoa, namun tidak mempercayai akan kuasa Tuhan. Sebaliknya, yang Tuhan mau ialah kita mempunyai iman yang benar dan kita mengekspresikannya, menyatakannya di dalam tindakan kita. Dan inilah yang dipraktikkan oleh Bartimius. Dia tahu siapa Yesus dari orang banyak. Yesus itu berkuasa. Yesus itu maha hebat. Dan dia praktekkan. Dia panggil Yesus dengan penuh iman. Tuhan, kasihanilah aku. Apa hasilnya Bapak Ibu? Hasilnya Yesus datang kepada Bartimius. Dia memanggil Bartimius dan berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Bartimius tidak minta makanan. Bartimius tidak minta kekayaan. Bartimius hanya minta supaya matanya dapat melihat kembali. Supaya apa? Dengan mata yang melihat kembali, dia dapat bekerja, dapat beraktivitas, dan dapat mencukupkan dirinya dengan kemampuannya. Di sini kita mendapati Bartimius datang dengan kerendahan hati, meminta belas kasihan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu inilah yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Mari kita datang
dengan segala kerendahan hati kita, dengan hati yang hancur, dan berkata, Tuhan Yesus, kasihanilah aku, orang yang lemah ini. Karena orang yang bisa menerima anugerah Tuhan adalah orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Orang yang terpinggirkan seperti Bartimius, tidak satu pun yang dilupakan oleh Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhan, tidak akan pernah Tuhan sia-siakan. Artinya selalu ada harapan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, yang dikasih dalam Tuhan, AI, Asuk, inilah yang harus kita pahami. Kondisi apapun yang sedang kita alami saat ini. Di dalam masa tua kita, mungkin kita sakit. Mungkin kita merasa sendirian. Mungkin kita sedang sedih. Apapun yang kita alami, datanglah sama Tuhan Yesus. Dan berkata, Tuhan Yesus, kasihanilah aku yang lemah ini. Kita dengan rendah hati minta pertolongan, minta kekuatan, minta belas kasihan daripada Tuhan. Jadi iman yang kita miliki jangan kita simpan, tapi kita praktekkan. Kita datang berdoa dengan percaya kepada Tuhan bahwa Allah berkuasa untuk menolong kehidupan kita. Sungguh luar biasa AI, Asuk, Tuhan menyembuhkan Bartimius yang buta dan dia mendapatkan belas kasihan Tuhan. Sekalipun orang-orang melupakan dirinya, orang-orang mengabaikan dia, tapi Tuhan tidak pernah melupakan orang yang datang kepada Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Nah, yang kedua, Yesus datang untuk memberikan anugerahnya kepada kita. Yang kedua, Yesus datang untuk membuka mata rohani manusia yang buta. Nah, Asuk yang istimewa ialah ketika Tuhan datang ke dalam dunia, kita tahu dia datang bukan hanya untuk menyembuhkan yang buta, membangkitkan yang mati, atau membuat mereka yang lumpuh bisa berjalan. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan datang ke dalam dunia punya misi yang sangat jelas sekali bahwa dia datang untuk mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa manusia. Tujuannya apa? Supaya manusia yang buta secara rohani, oleh karena hidupnya dikuasai oleh dosa, Tuhan mau supaya datang kepada Tuhan dan supaya mata rohaninya dibukakan. Supaya mereka bisa melihat kebenaran di dalam Kristus dan hidup di dalam kebenaran itu. Saya mendapati hal seperti ini. Bahwa Tuhan memanggil kita menjadi seorang murid Kristus minimal ada 3. Yaitu kita diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, kita harus memiliki komitmen untuk setia dan melayani Kristus. Yang ketiga, agar kita memiliki tujuan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Ini panggilan setiap kita ketika kita menjadi murid Kristus. Supaya kita diubahkan setahap demi setahap menjadi serupa dengan Kristus. Semakin hidup mengasihi Tuhan. Untuk setia mengiring Tuhan. Dan memiliki tujuan yang jelas, yaitu memuliakan nama Tuhan. Di dalam kisah Bartimius ini, ketika dia meminta Tuhan mencelikkan matanya, Tuhan berkata suatu perkataan yang luar biasa. Dikatakan di sana ayat yang ke-51. 52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tuhan bukan hanya menyembuhkan matanya yang buta, tetapi juga mencelikan mata rohaninya yang buta. Di mana sekarang Bartimius melihat kebenaran di dalam Kristus. Sehingga apa yang dilakukan Bartimius? Bartimius setelah ia dicelikkan matanya, dia pergi menjadi pengikut Kristus. Dia mau melayani Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini yang dialami oleh Bartimius, bagaimana mata rohaninya yang buta sekarang dicelikkan oleh Tuhan, dan dia sekarang hidup menjadi seorang pengikut Tuhan. Hidupnya tak lagi berfokus kepada diri sendiri, tapi hidupnya sekarang berfokus
kepada Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang Tuhan inginkan di setiap kita. Tuhan datang ke dalam dunia. Tuhan datang memanggil kita supaya mata rohani kita dicelikkan oleh Tuhan. Di kota Yeriko ini, bukan hanya Bartemius yang tinggal. Tetapi kalau kita membaca Lukas pasal 19, di sana juga ada seorang yang berdosa. Yang bernama Sakeus. Sakeus, kita tahu siapa dia? Dia adalah orang yang berdosa. Pemungut cukai yang memeras orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yang bertindak kejam. Namun apa yang terjadi? Ketika Tuhan memanggil dia. Ketika Tuhan berjumpa dengan Sakeus. Dan Sakeus mau menerima panggilan itu. Apa yang terjadi? Ada perubahan yang nyata. Tuhan celikkan mata rohani daripada Sakeus. Di mana Sakeus, dia bertobat. Dan dia dikatakan, aku mau mengembalikan uang-uang yang sudah aku peras. Dan aku mau hidup bagi Tuhan. Asuk, inilah yang terpenting dalam kehidupan kita. Bukan hanya masalah jasmani yang kita perlukan. Bukan hanya masalah kecukupan dalam kehidupan ini yang kita perlukan. Tetapi juga bagaimana Tuhan harus mencelikkan mata rohani kita. Supaya hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena hidup di dunia ini sementara. Tuhan kasih umur 70, 80, 90, 100 tahun. Tapi yang lebih penting daripada itu ialah hidup di dalam kekekalan. Dan itu hanya bisa kita dapati di dalam Kristus Tuhan kita. Yesaya 53 ayat 6a dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Inilah kita, manusia yang berdosa. Karena itu harus kita lakukan. Datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus, kasihani aku, orang yang berdosa ini. Salikkanlah mata rohaniku, supaya hidupku Tuhan mengalami suatu perubahan, pembaharuan, dan hidupku boleh memuliakan nama Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan Yesus. Karena Kristus datang untuk membuka mata rohani kita yang buta, supaya kita boleh menemukan kebenaran di dalam Tuhan. Asuk, ini ada seorang bernama John Newton, ya. Dia awal ini seorang yang boleh katakan hidup di dalam keberdosaannya, ya. Dia penjual budak atau penjual manusia dari Afrika, dia ambil, lalu manusia-manusia ini diperjualbelikan, dijadikan budak. Sungguh kejam sekali. Dia lakukan semua itu. Bahkan ia tidak segan-segan memukul, bahkan membunuh kalau perlu, hanya demi apa? Demi uang. Tetapi luar biasanya, John Newton, seorang yang berfokus kepada diri sendiri, yang hanya mencintai uang. Namun suatu kali, kapalnya yang dia tumpangi terkena ombak yang begitu dahsyatnya dan hampir tenggelam. Di sanalah dia berseru kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kasihanilah kami. Dia berdoa kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Dan hasilnya apa? Kita bersyukur. Tuhan menyelamatkan dia dari amukan ombak yang begitu besarnya. Dia selamat. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan bukanlah selamatkan dirinya daripada amukan ombak. Tuhan mencelikkan mata rohaninya. Di mana John Newton boleh menemukan kebenaran di dalam Kristus, di mana dia menyadari keberdosaannya, dan dia datang kepada Tuhan, bertobat, dan dia menjadi pengikut Tuhan. Dia menciptakan lagu yang begitu indah sekali. Amazing Grace. Hanya karena anugerah Tuhan, aku diselamatkan. Karena anugerah Tuhan, aku ditebus dari dosa-dosaku. Asuk, siang hari ini, kita semua membutuhkan
Kristus di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, datanglah sama Tuhan. Berserulah kepada Tuhan dan berkatalah. Dengan hati yang hancur, dengan segala kerendahan hati kita, di mana Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kita, kita berkata, Yesus, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Itu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Karena kita manusia yang lemah, kita manusia yang terbatas. Di dalam sakit penyakit kita, kita membutuhkan Tuhan. Di dalam kesendirian kita, kita membutuhkan Tuhan sebagai sahabat yang setia. Di dalam kehidupan kita, pengampunan bagi dosa-dosa kita, kita membutuhkan Kristus. Karena Tuhan datang untuk memberikan anugerahnya kepada kita, manusia yang lemah dan terbatas ini, untuk menyelamatkan kita dengan membuka mata rohani kita yang buta ini, sehingga kita boleh menemukan kebenaran di dalam Kristus. Mari sama-sama siang hari ini, AI, Asuk, kita datang dan kita berdoa dan kita berkata, Yesus, kasihanilah aku, manusia yang lemah ini. Yesus, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Supaya Tuhan boleh memulihkan keadaan kita, menolong kita, bahkan mencelikan mata rohani kita yang buta. Kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita belajar siang hari ini bahwa kita semua membutuhkan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan Bartemius, dia datang dengan imannya kepada Kristus dan dia mengalami jamahan Tuhan di dalam kehidupannya. Biar hidup kita pun mengalami hal yang sama. Ada sukacita dalam kehidupan kita. Ada damai sejahtera ketika kita datang kepada Tuhan. Cari Tuhan dan berdoalah dan berkata, Yesus, kasihanilah aku, orang yang lemah ini. Amin. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sungguh Tuhan manusia yang lemah dan terbatas. Kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami. Tolonglah kami. Peganglah tangan kami erat-erat. Dan terangilah jalan hidup kami ya Tuhan. Biar firman-Mu yang berkuasa ini, Tuhan meteraikan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hai di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Tommy yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Guru Injil Tommy. 好，弟兄姐妹们，大家平安。好，这个时候我要做绿场的会务报告。下周四就是5月13日，就是耶稣升天节，我们放假1个星期。5月20日我们再继续加勒团契聚会。讲员有 Dev 传道、竹林、夏美瑞姐妹。Kamis depan adalah hari kenaikan Tuhan Yesus, kita Kaleb istirahat 1 minggu dan kita lanjutkan kembali pada tanggal 20 bulan Mei, hari Kamis. Yang membawa firman Tuhan adalah Guru Injil Dev dan yang liturgis Ibu Siameri. Terima kasih. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan Saudari Ping Ying akan menaikkan pujian. 好，这个时候我们请平英姐妹先唱一首歌，我把这个时间交给平英姐妹。Ibu Ping Ying。udah 开，udah you sing 吗？ Ya，有。
啊，谢谢，各位弟兄姐妹们，谢谢。教我唱一首歌，就是我昨天写的。好，我不唱了。中国建山，我历经多少风骚，才能够回到你的身边？等待的容颜是否依然没有改变？迎接我一生不点风尘，等待我的人是否还坐在从前？待季空迟来，一骑乘风，是否还依然才能牵挂一盏小灯，牵引我回到你身边？明明水中空在包里不成，不敢问容颜是假是真。流水不换变化人他去，荣耀我心不出神灵。中国多少年，只要我还在从前，冷冷的还有在我身边。没有一盏灯，没有一颗等待的人，只有耶稣依旧在从前。等待我的人是否还坐在从前？待季空乘来，一骑乘风，是否还依然在门前挂一盏小灯，牵引我回到你身边？明明水中空在包里不成，不管问容颜是假是真。流水不换变化人他去，荣耀我心不出神灵。中国多少年，只要我还在从前，冷冷的还有在我身边。没有一盏灯，没有一颗等待的人，只有耶稣依旧在从前。只有耶稣依旧在从前。谢谢。谢谢平英姐妹所唱的诗歌，但愿一切歌颂赞美归于我们的上帝。Terima kasih Saudari Ping Ing sudah menyampaikan sebuah pujian, biarlah segala puji hormat untuk kemuliaan Allah Bapa kita yang ada di surga. 好，但愿下个星期四有更多的弟兄姐妹们能够献唱或是要做见证的， biarlah Kamis depan bisa ada lagi saudara-saudari yang mau menaikkan kesaksian ataupun akan memuji Tuhan. Terima kasih. Tibalah saatnya kita akan menutup persekutuan Kaleb pada sore hari ini. Doa penutup akan disampaikan oleh Guru Injil Tommy. 好，这个时候我们也结束今天的团契，由 Tommy 传道为我们做祝福的祷告。 Saya persilakan Pak Tommy. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur siang hari ini. Kami masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk datang bersekutu bersama-sama lewat persekutuan Kaleb. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah berdoa bersama-sama. Kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan semua itu tidak lalu begitu saja. Biarlah Tuhan meteraikan di dalam pikiran kami dan hati kami untuk kami boleh renungkan Tuhan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami.
Tuhan Yesus, Engkau tahu keadaan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami berdoa bersama pada siang hari ini, memohonkan belas kasihan Tuhan. Tolonglah setiap kami. Mungkin Tuhan, di antara kami ada yang sedang sakit. Tuhan lawat kami, Tuhan jamah kami, Tuhan sembuhkan kami. Mungkin kami Tuhan yang ada yang sedang Tuhan merasa sendirian. Tuhan juga hiburkan kami, memberikan kami ketenangan dan damai sejahtera-Mu. Apapun yang kami alami Tuhan, biar Engkau hadir di dalam kehidupan kami sebagai penolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Kuatkan iman kami ya Tuhan, untuk tetap mengiring Tuhan dengan setia dalam segala keadaan yang ada. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. HI Asuk, mari kita akhiri ibadah ini, persekutuan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa, kiranya damai sejahtera yang tak pernah berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tommy.